Diagram pencar data bivariat. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu data bivariat. Data bivariat adalah data yang melibatkan dua variabel yang dianalisis untuk melihat hubungan atau korelasi di antara keduanya. Dalam data bivariat, setiap pengamatan terdiri dari dua nilai yang diambil dari dua variabel yang berbeda. Sebagai contoh, jika kita mengumpulkan data tentang tinggi badan dan berat badan sekelompok orang, semisal di sini satu kelas kita kumpulkan datanya tentang tinggi badan dan berat badan mereka, maka kita memiliki data bivariat. Setiap pengamatan terdiri dari dua nilai, satu untuk tinggi badan dan satu untuk berat badan. Sehingga di sini setiap pengamatan atau setiap objek atau setiap orang yang kita kumpulkan, kita ambil dua variabel. Yang pertama adalah tinggi badan, yang kedua adalah berat badan. Sehingga ini adalah data bivariat. Kemudian untuk yang berikutnya, analisis data bivariat biasanya bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan atau pola tertentu antara kedua variabel tersebut, seperti korelasi positif atau hubungan positif, negatif, atau tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan sama sekali. Jadi di sini karena contohnya tinggi badan dan berat badan, maka analisis data bivariat ini akan menunjukkan apakah ada korelasi atau hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Salah satu cara umum untuk menggambarkan data bivariat adalah dengan menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Sehingga di sini akan kita bahas diagram pencar atau scatter plot. Itu adalah jenis diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Setiap titik pada diagram ini mewakili satu pasangan dari dua variabel yang dianalisis. Diagram pencar sangat berguna untuk melihat pola atau tren dalam data, seperti korelasi antara variabel atau apakah ada pola tertentu yang muncul dari data tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini contoh-contoh ini akan kita bahas nantinya, tapi sebelum itu akan kita pahami terlebih dahulu untuk diagram pencar atau scatter plot. Semisal di sini pada diagram pencar menunjukkan hubungan antara suhu dengan penjualan es krim. Setiap titik mewakili pengamatan, misalnya suhu tertentu dan jumlah penjualan pada suhu itu. Contohnya adalah apabila kita sudah membuat data bivariatnya dan kita buat diagram pencarnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk sumbu X ini adalah panasnya suhu dan untuk sumbu Y ini adalah penjualan es krim. Dari diagram ini kita bisa melihat apakah ada korelasi antara suhu dengan penjualan es krim. Ini hanya sebagai contoh saja. Biasanya untuk sumbu X atau variabel X dan sumbu Y atau variabel Y, biasanya di sini untuk variabel X juga bisa disebut sebagai variabel independen dan variabel Y itu adalah variabel dependent. Selain itu, variabel X juga bisa disebut sebagai variabel bebas, sementara variabel Y itu adalah variabel terikat. Variabel X biasa juga disebut variabel sebab, sementara variabel Y itu adalah variabel akibat, atau variabel X juga bisa disebut variabel input, sementara untuk variabel Y juga bisa disebut sebagai variabel output. Untuk sumbu X itu sendiri itu adalah sumbu horizontal dan sumbu Y itu adalah sumbu vertikal. Baik, akan kita bahas berbagai jenis korelasi atau hubungan dari diagram pencar atau scatter plot. Untuk yang pertama di sini bisa dilihat ini adalah jenis korelasi berdasarkan arah tren data. Ini adalah korelasi positif. Artinya di sini untuk interpretasi data semakin meningkat nilai variabel X, maka di sini bisa dilihat variabelnya semakin besar untuk X, maka semakin meningkat juga nilai variabel Z. Kemudian untuk yang kedua ini merupakan korelasi negatif jika dilihat dari jenis korelasi.
berdasarkan arah tren data. Artinya di sini semakin meningkat nilai dari variabel X, maka semakin menurun nilai dari variabel Z. Untuk yang ketiga di sini juga sama, ini adalah korelasi positif sama dengan yang pertama. Interpretasi datanya di sini juga sama. Ini nanti ada perbedaannya akan kita jelaskan nanti. Untuk yang keempat di sini sama dengan yang kedua, ini adalah korelasi negatif. Interpretasi datanya di sini juga sama. Dan untuk yang kelima, di sini untuk korelasinya adalah tidak berkorelasi. Artinya di sini untuk interpretasi datanya, nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai dari variabel Y. Baik, di sini untuk perbedaannya dari diagram pertama dan diagram ketiga, perbedaannya adalah ada pada bentuk tren data. Jadi di sini untuk bentuk tren datanya apabila di sini lurus, ini adalah linear, di sini juga lurus, ini juga linear, di sini berbentuk kurva, di sini berbentuk kurva, dan untuk yang terakhir di sini tidak berbentuk. Baik, untuk yang berikutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Gambarlah diagram pencar atau scatter plot dari data berikut. Nyatakan jenis korelasinya. Baik, jadi di sini lamanya waktu belajar dan nilai ulangan matematika. Tentu saja di sini untuk lamanya waktu belajar ini sebagai variabel X, dan untuk variabel Y-nya atau variabel terikatnya atau variabel dependennya itu adalah nilai ulangan matematika. Apakah di sini ada korelasi antara lama waktu belajar dengan nilai ulangan matematika? Semisal di sini kita ambil dari beberapa mahasiswa di sebuah universitas, sehingga di sini bisa dilihat untuk nilai ulangan matematika yang nantinya nilai ulangan ini adalah indeks prestasi atau IP, sehingga di sini nilai tertingginya adalah 4 atau A. Maka untuk diagram pencar atau scatter plotnya, X-nya itu adalah 0,5 dan Y-nya itu adalah 1. X-nya 3, X-nya 3, Y-nya 4, Y-nya 4. Jadi di sini satu titik ini mewakili X dan mewakili Y. X-nya 2,5, X-nya 2,5, Y-nya 3. Ini juga sama, satu titik ini mewakili lamanya waktu belajar dengan nilai ulangan matematika. Dan seterusnya sampai di sini X-nya 2,75, X-nya 2,75, Y-nya di sini adalah 2,5. Namun di sini juga ada X-nya 2,75, Y-nya adalah 3,5, X-nya 2,75, Y-nya 3,5. Dan seterusnya sampai di sini X-nya 3, Y-nya 3,5. Jadi ini adalah gambar dari diagram pencar atau scatter plotnya. Nyatakan jenis korelasinya, jelas di sini korelasinya adalah positif dan arah tren datanya itu adalah membentuk kurva. Sehingga di sini jenis korelasinya ini adalah korelasi positif. Semakin tinggi nilai X, maka nilai Y juga semakin tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.